Gue Ser Batam, kali ini dapur podcast sepeda bareng Om Hari lagi kedatangan tamu nih. Ada tamu dari sebelah kiri saya, nanti saya mau ngobrolin juga, nanti kita akan kenalan. Ada juga gua kiri cewek, gua kanan ini cowok-cowok, maco lagi kalau ini. Oke, baik Batam, kembali di dapur podcast sepeda bersama Om Hari. Tadi udah ngalor ngidul kita cerita tentang plastik dari sisi aktivis ini sebenarnya juga, termasuk saya aktivis dia. Dan kerennya ini terhubung dengan plastik bank dunia ya. Plastik bank ya. Jadi ini keren banget. Jadi headquarternya ada di Kanada. Iya. Oke, baik, kita juga di Batam ternyata juga punya komunitas-komunitas yang peduli tentang plastik ini. Salah satunya di samping kanan saya, nggak asing lagi, Om Pir ya. Mungkin Om Pir sedikit nanti kita kenalin dulu. Silakan Om Pir ini siapa nih? Dulu kan Goeser, sekarang apa masih Goeser atau udah murtad gitu? Silakan Om Pir. Oke, salam kenal semua, saya masih Goeser. Cuman terakhir-terakhir ini saya lebih banyak kegiatannya di lingkungan. Jadi mungkin masih ada goes, tapi lebih banyak ke lingkungan. Okay. Baik Om Pir, ini Om Pir kan kita kenal menginisiasi Facebook dengan big title-nya adalah Batam Hijau Diet Plastik gitu ya. Kira-kira apa maksud sih tujuannya nih Om? Mungkin boleh dijelasin Om. Oke, saya berpikiran karena kami bertiga ini pernah ya profesi mungkin sama, jadi leader juga. Saya berpikiran ambil studi banding dengan negara lain gitu. Tingkat polusi kita kan sangat tinggi, kendaraan kita, karena kita karbon dioksidanya itu ya BBM kita itu masih di bawah standar Euro 4. Jadi untuk menghalangi itu, saya pikir lebih bagus apabila banyak pohon-pohonan di sekitar jalan-jalan itu di rumah hijau semua untuk menghirup karbon dioksida dari kendaraan tadi. Itu tadi makanya ada Batam hijau dan itu lebih indah. Tetapi dengan itu saya melihat lagi mulai aktivitas saya berada di Goeser, saya melihat lagi plastik itu ternyata tidak bisa hancur sampai ratusan tahun. Dan kalau bisa satwa, hewan yang kita tempat bermain di hutan sana, main sepeda, kalau dia bisa ngomong sama kita, dia pasti marah sama kita. Itu rumah habitat mereka, dia nggak bisa didaur ulang, pasti marah. Jadi saya berpikiran, gimana kalau kepikiran gini ya, sampah plastik ini masih kita butuhkan ya dalam budaya sekarang. Tapi gimana kita caranya ini lebih bijak menggunakan. Jadi saya simpulkan kata-katanya diet sampah plastik, artinya diet ya. Diet bukan cuma makanan doang, bukan makanan diet sampah plastik. Apabila kita ke minimarket, kalau diet berarti masih makan tapi dikit gitu ya. Di dapur podcast sepeda bersama Om Hari, ini sesi berikutnya kita akan tanya tentang apa sih kegiatan mungkin yang selama ini komunitas hijau diet plastik. Mungkin dari ini kenalin dulu, tadi belum dikenalin, buka dong gitu yang kenalin. Oke. Ternyata cantik. Hai guys. Halo silakan. Nama saya Dora, saya dari komunitas hijau diet plastik Kota Batam. Ya, jadi kalau untuk kegiatan kita sebenarnya kita berusaha untuk mengundang masyarakat, mengedukasi masyarakat, terutama dari perumahan ya, ibu-ibu, gimana supaya bisa mengurangi penggunaan plastik. Oke, ya. Nah, seperti tadi yang Bang Pir sampaikan, ketika kita belanja, gimana ibu itu supaya bawa tasnya yang dari rumah itu untuk membawa belanjaan. Ya, untuk menampung belanjaannya tanpa menggunakan plastik yang dari penjual tadi. Kembali seperti zaman dulu ya. Iya, Iya. Terus ya yang kedua, kita sih berusaha untuk mengajak masyarakat juga menanam pohon, karena kita bisa lihat semuanya yang kita pakai di kehidupan sehari-hari pasti dari pohon. Baju kita ini kan dari pohon hasilnya kan. Kemudian meja, lemari, semuanya dari pohon. Ban untuk kendaraan bermotor, untuk sepeda, semuanya dari pohon. Jadi kalau pohon itu tidak ada, maka akan habislah kehidupan kita juga. Dan dari situ kan ekosistemnya berjalan nggak sesuai dengan nggak berimbang ya? Iya, nggak berimbang lagi karena ketika pohon tidak ada, maka hewan-hewan juga akan punah.
hewan punah, kita pun juga pasti punya akan habitat punah. untuk Iya warga benar. tiga. Artinya Oke. bumi ini semakin tua, maka Ya. kita pun akan semakin cepat proses pemunahannya. Dari situ, kalau saya pikir kita ini berusaha untuk mengajak masyarakat, terutama kaum muda ya, kaum milenial, supaya muda banget. nanti kita ada di hati Udah lewati banyak nih yang berkobar-kobar. Udah fire. Ya, Om Bob, mungkin apa sih? Kayaknya kita udah sering jumpa ya di dunia maya. Oke, Om Bob silakan kenalin dulu Om Bob aktivitas Om Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Goeser Batam ya. Kenalkan, nama saya Uncle Bob. Oh, iya. Om Bob. Keren Bob Sadi dong. Uncle Bob. Saya banyak beraktivitas di dunia pariwisata. Saya udah berapa bulan kerja di dunia pariwisata, sangat lama sekali ya dari saya masih kecil. Goeser Batam, jadi kita udah mendengar kita hilangkan plastik memang sangat sulit, tetapi kita harus coba dari diri kita sendiri menghilangkan plastik dengan mengurangi kebiasaan menggunakan plastik seperti kertas kresek dan lainnya. Semoga bisa menjaga bumi kita kelestarian di masa yang akan datang. Ya, mungkin nanti ya dari statement Om Bir silakan singkat saja. Ya, bijaklah menggunakan plastik, jangan buang sembarangan. Apabila tidak perlukan, bisa masih menggunakan hand care, tidak usah pakai, dan mulailah peduli dengan tumbuhan hijau. Tanamlah pohon di depan rumah dan sekitar Anda agar paru-paru Anda sehat. Oke, terima kasih. Oh ya, Om Uncle Bob ya silakan. Seperti saya katakan tadi, selamatkan bumi ini ya, mulai dari kita sendiri. Sayangi bumi kita ini untuk anak kita. Seperti saya bilang, reduce, reuse, and Recycle. Zero waste. Zero waste. zero waste. Oke, ya baik Tante Dora silakan sampaikan. yuk guys, kita jaga bumi kita karena kita kaum milenial yang akan meneruskan generasi berikutnya. So mulai sekarang kita harus bawa mungkin dari seperti ini ya, kita bawa stainless steel untuk sedotan. Ada di Mulai jual. aja. Bambu. Iya, bambu. Mulai aja dari diri sendiri. Yuk sama-sama jaga bumi kita. Oke, thank you banget. Terakhir nih Om Melda statementnya silakan. Ya oke, Goeser Batam, kita nggak akan mati kalau nggak ada plastik. Oh yes. Iya, kita tetap bisa hidup tanpa plastik. Kita jauh lebih sehat tanpa plastik. Tetapi kita juga nggak, untuk saat ini kita juga nggak bisa menghindari plastik dari kehidupan kita. Jadi bijaklah menggunakan plastik. Apabila tidak memungkinkan kita untuk menolak plastik, perlakukanlah limbah plastik dengan benar. Jangan pernah membakar limbah plastik ya. Aku tadi mau ngomong gitu sebenarnya. Berarti lengkapin. Oh iya, disambung. Jangan lagi. Gak apa-apa, sama. Jangan dibakar. Iya. Nah, asal tahu ya, plastik itu sebenarnya adalah sampah yang berharga. Kalau seandainya kita pandai memanfaatkannya, jangan dibuang, jangan dibakar. Kalau seandainya bisa diuangkan, kenapa tidak? Wow, ya betul. Tunggu ada aplikasinya. Oke. Tunggu ada aplikasinya, bisa join dengan saya di Plastic Bank di Batam. Jadi kebetulan di Batam udah ada Plastic Bank ya. Ini organisasi internasional. Jadi kami membeli plastik dengan harga premium serta transaksinya melalui aplikasi. Kita menggunakan sistem dari IBM. Ya. Wah, keren banget. Ini sengaja barusan jatuh nih biar tahu ya Bahwa ini nggak plastik. Oke, baik Goeser Batam, kita sepakat kita punya simbol dalam rangka menulis plastik dengan zero waste, yaitu 3R. 3R, reduce,